welcome to Bincang TV. Bincang TV kali ini bersama saya Nabila Samawati Wiyaningrum dan Kak Lutfiana. Nah, episode kali ini menarik nih Sobat MSI karena kita akan mengambil materi tentang TBC yang ada di kelenjar. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lutfiana yang telah berkenan hadir di episode kali ini. Nah, Kak Lutfiana ini merupakan salah satu mantan pasien TBC kelenjar. Wah, pasti penasaran kan gimana sih Kak Lutfiana ini bisa sembuh dari TBC kelenjar itu, dan pasti kalian juga penasaran, emang ada TBC kelenjar? Nah, daripada makin penasaran, yuk kita cari tahu. Halo Kak. Ya, halo Kak Salwa. Boleh nih Kak cerita sedikit tentang gimana awalnya Kakak didiagnosa TBC kelenjar ini? Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Salma, Sobat TV. Halo. Ya, saya di sini mau sharing sedikit tentang pengalaman dulu ya. Pernah didiagnosa penyakit TBC kelenjar. Nah, jadi saya awal mula didiagnosa bahwa terkena TBC kelenjar itu memang dari gejala-gejala yang sebenarnya biasa-biasa aja Kak. Jadi gejalanya cuma panas aja, badan itu sering panas, tapi yang paling spesifik itu di bagian leher kiri saya. Jadi itu sering panas, terus kemudian pas periksa ya kayak demam-demam biasa aja, dikasih paracetamol seperti itu aja. Kemudian pas makin lama kok malah makin parah, panas terus, dan obat itu nggak ngefek, obat-obat panas. Kemudian di bagian leher kiri itu jadi kayak terlihat merah, kayak membengkak merah banget, terus sulit tidur. Kemudian jadi saya tuh imunnya turun, jadi mungkin jarang makan, terus juga berat badan nurun. Nah, itu sekitar 1 bulan, dan akhirnya orang tua kayak cemas dan coba diperiksakan gitu. Awalnya ada diagnosa dari dokter kalau ini bukan TBC nggak Kak? Kayak pembengkakan kelenjar biasa atau gimana? Nah, karena memang dari demam-demam tadi, terus akhirnya periksa ke dokter, ya udah ini penyakit biasa gitu. Nah, kemudian karena membengkak di leher tadi, dari dokter, wah ini nggak bisa kalau di ronsen atau apa, karena kan dari leher ya nggak bisa terlihat. Kemudian disarankan dan direkomendasikan oleh dokter untuk biopsi saja. Nah, saya waktu itu belum tahu apa itu biopsi. Nah, setelah itu saya direkomendasikan ke klinik yang fokusnya ke biopsi. Ternyata biopsi di situ penyuntikan pada sel-sel bagian tertentu. Nah, salah satunya ya bagian kelenjar getah bening di leher gitu. Kemudian saya di biopsi. Di situ baru pas biopsi di situ nanti udah dikasih intro tuh. Boleh spill biaya juga nggak di sini? Boleh. Kalian nggak dokter nama rumah sakitnya atau dokter spesialisnya juga? Waktu itu sekitar tahun 2014 2015 saya lupa ya kayak. Ya. Jadi di situ di area Simpang 5 pokoknya ya. Nah, di situ saya di kliniknya di sekitar biaya 500.000 waktu itu ya. Waktu itu kan lumayan besar ya. Nah, di situ ternyata tuh 500.000 untuk yang cuma disuntik tanpa obat, ini apaan kan mikirnya gitu. Terus pasti saya ternyata itu semacam pengambilan sel, dikasih intro dulu sama dokternya, sampai diambilin buku-bukunya tuh, buku-bukunya banyak banget, terus dibilangin ini nanti di leher ada 3 macam penyakit. Ketika kumannya biasa seperti ini, dikasih gambarnya. Seperti ini berarti panas biasa. Tapi kalau kumannya seperti ini, yang kedua itu agak besar-besar, itu berarti TBC. Kemudian yang ketiga, kalau kumannya itu kayak putus nyambung, jadi satu terbelah 2, tapi dia jalannya berbarengan, itu berarti kanker. Katanya seperti itu. Nah, jadi sudah didoain dulu, nanti kita cek, tapi semoga tidak kedua dan ketiga ya, gitu, jangan sampai kanker gitu. Baik dok. Kemudian disuntik kan. Pas disuntik di kelenjarnya, emang diambil sampel, saya lihat di situ cairannya warna kuning butek gitu, kayak nanah gitu loh, tapi nggak yang sekental itu. Nah, di situ disuntikannya. Nah, kemudian itu disuntikan, diambil ke mikroskop,
buat kita lihat. Jadi saya juga lihat waktu itu dilihatkan kumannya. Di situ ada kumannya. Saya lihat sendiri bahwa akhirnya saya melihat bahwa itu jenis kuman yang kedua, yaitu TBC. Nah, kemudian dokternya ngasih surat untuk dibawa ke dokter lagi untuk obat atau check up yang selanjutnya seperti itu. Terus akhirnya dokter menyarankan untuk ya pengobatan lebih lanjut, yang dimana TBC itu kan pengobatannya minimal sekitar 9 sampai 12 bulan. Nah, jadi saya direkomendasikan untuk pengobatan itu. Oke, berarti kejadiannya udah 2014 ya Kak? Ya, udah udah dari lama. SMP ya berarti Iya, Kakak dari ya? SMP. Oke, berarti belum sempat biopsi tadi Kak? Udah biopsi Udah, tadi. terus di mikroskop tadi? Iya. Oke. Terus langsung dinyatakan TBC itu. Kalau boleh tahu nih Kak, tantangan apa aja yang Kakak alami nih selama pengobatan itu? Terus bisa juga disebutin kayak efek samping dari obat yang Kakak konsumsi itu gimana? Ya. Waktu dinyatakan seperti itu kan tentunya langsung melalui pengobatan ya, yang dimana saya udah menjalani sekitar 5 bulan kalau nggak salah, 5 bulan di rumah sakit. Kemudian 5 bulan itu kan udah 5 bulan. Nah, 5 bulan di situ saya lupa kan bahwa pengobatan TBC itu harus rutin dan setiap hari. Dan obatnya memang itu aja, alias gak ada pengobatan. Misal kayak kita pusing kan ada obat ini itu gitu. Kalau TBC itu emang obat-obat itu aja, yang dimana susah dicari gitu. Nah, di situ saya kan lagi pesantren juga, jadi nggak ada yang ngingetin, dan posisinya saya lupa sekitar 1 minggu, lupa minum obat. Akhirnya saya di pengulangan lagi di rumah sakit itu, pengulangan di situ karena pikirnya kan udah 5 bulan, coba pengulangan lagi tapi dosisnya ditambah biar cepat. Akhirnya dosis saya ditambah. Kalau nggak salah obatnya tuh ada yang saya ingat ya, kan ada 4 macam. Ada rifampicin, yang satu parazinamid. Itu yang rifampicin tuh yang oranye, ketika kita itu ngefeknya di pipis itu nanti warnanya oranye gitu. Kemudian yang parazinamid itu yang bulat itu yang dosisnya ditinggiin, 2 itu. Nah, terus yang 2 itu saya kurang tahu ya. Nah, terus di akhirnya ditinggiin dosisnya, dan di situ saya malah ngedrop. Jadi sekitar 3 hari saya kayak tahu kayak orang ayam ya sih Kak, Pipis terus. Ya, kayak pipis terus, kemudian kayak orang kejang terus juga. Jadi setiap malam itu pasti rewel, nggak pernah tidur, isinya nangis karena panas dingin. Jadi AC udah dipanasin itu badan saya masih menggigil, hampir kayak orang tipes gitu. Nah, terus itu setiap malam, dan saya selalu rewel, selalu ini, terus lehernya juga selalu panas terus. Akhirnya dari orang tua itu menyarankan udah jangan ke rumah sakit lagi gitu. Terus kita beralih ke BP4. Ada di area Simpang 5, BP4 tuh kita menyebutnya BP4 tapi nama tempatnya tuh BKM. Balai Kemasyarakatan ya, nggak salah. Nah, itu Balai Kemasyarakatan di Kota Semarang. Nah, itu kan menangani untuk spesialis paru-paru, kemudian klinik berhenti merokok, HIV/AIDS, spesialis dalam semua di sana. Nah, diarahkan ke sana buat di sana aja loh. Itu tuh rekomendasi bahwa di sana juga murah-murah, nggak semahal ketika di rumah sakit. Akhirnya di sana, dan di sana memang murah-murah ya Kak ya, karena memang kayak registrasi doang 4.000. Jadi kayak setiap check up tuh registrasi, terus ronsen, obat dan lain-lain, paling total nggak ada 100.000. Emang sana memang mengurusi kayak rehab-rehab kayak gitu juga kan. Jadi ya udahlah ngambil di sana aja, toh dikontrol gitu. Terus akhirnya ke sana di BP4 selama pengobatan berjalan selama 1 tahun. Berarti Kakak selama di pesantren itu sebelum di BPKM itu hanya minum obat saja, tidak apa ada jadwal rutin kontrol seperti itu? Ada jadwal rutin kontrol, jadi setiap sebulan sekali kontrol, dan kontrolnya itu bukan hanya kayak kontrol terus kasih obat, setiap sebulan sekali juga check upnya walau memang dia diagnosa kelenjar TBC, tapi dokter tetap menyarankan harus check up ronsen. Dan ronsen paru-paru setiap bulan di situ hasilnya selalu normal.
Bahkan saya yang mengira mungkin paru-paru basah gitu ya, karena punya habit-habit yang buruk sendiri gitu. Itu pun paru-paru saya bersih, bersih banget gitu. Jadi kayak setiap sebulan itu di ronsen bersih, nggak ada apa-apa. Jadi dokter juga menyatakan bahwa kelenjar getah bening ini nggak menyebar dan nggak akan pernah menyebar melalui kontak pun nggak, beda dengan kelenjar TBC biasa gitu. Berarti tanpa batuk ya Kak itu? Tanpa batuk, nggak pernah batuk. Gejalanya cuma demam aja. Gitu. Cuma demam, jarang mau makan, sama berat badan turun drastis. Jadi yang sekitar 45-an tiba-tiba langsung ke 30 gitu. Drastis itu kurus. Lalu Kak, itu kan pasti kan mengganggu banget Kak. Tadi ada yang tiba-tiba berat badan turun, terus panas, lalu sampai kemerahan gitu. Apalagi Kakak sedang pesantren nih. Kira-kira dampak di kehidupan Kakak tuh apa? Saat terkena TBC? Ada dua faktor sih Kak dampaknya ya, ada internal sama eksternal. Kalau dari internal saya sendiri, namanya jarang makan, terus imun turun, terus sering ya normal kayak gitu ya Kak ya. Itu di dampaknya bagi saya jadi ini sulit fokus belajar. Apalagi SMP kan memang masa yang kita lagi hetik-hetiknya buat belajar ya. Nah di situ saya kan memang alhamdulillahnya di sana tuh bintang kelas, selalu ranking 1 terus di sana. Nah pas saya didiagnosa TBC itu memang jarang belajar, sampai itu mengakibatkan ranking saya tuh turun drastis jadi 5, kadang 7. Nah ini bukan berbicara masalah rankingnya ya, berarti di situ tuh bukti bahwa itu ukuran belajar saya yang turun drastis gitu. Nah itu ngefek banget di faktor internal. Kalau eksternal dampaknya itu saya dikucilin sama teman-teman gitu. Jadi kalau masalah dikucilin itu kan orang-orang mengenalnya bahwa TBC itu menular. Bahkan kita di pelajaran ada ya Kak ya, multiple size penyakit menular adalah A, B, C, opsinya TBC gitu. Dan jawabannya pasti TBC. Nah di situ jadi teman-teman saya tuh semulanya memang dirahasiakan penyakitnya, tapi ada yang tahu. Akhirnya ada yang parnonya kayak jangan sama ini gitu, hati-hati sama sendoknya, sama tempat tidurnya, bener, sama makannya, semuanya lah suruh hati-hati. Nah terus dari situ mulai sedikit demi sedikit mulai hilang. Jadi saya kayak nggak punya temen, di kelas dijauhin. Terus hampir berapa lama ya, sekitar 1 bulan saya seperti itu. Jadi nggak punya temen sendiri. Awalnya nggak curiga, terus makin pas sebulan itu baru sadar yang kok gini ya gitu, ngadu ke orang tua ngadu ke guru. Dari situ itu ada kayak persidangan sendiri sih Kak. Jadi kayak di kelas itu, kelas saya, wali saya itu kayak merapatkan ini, kayak kumpul per kelas, satu kelas gitu, tapi saya disuruh keluar dulu ya gitu. Terus ternyata pas saya tanya sama teman-teman, ternyata mereka lagi dibilangin bahwa ya apa namanya, bahwa Lutfiana tuh pengidap TBC kelenjar getah bening, yang dimana itu nggak menular. Dijelaskan secara teori, secara bagaimana harus menghargai, harus mensupport. Akhirnya ya teman-teman mau balik lagi. Itu sekitar 1 bulan, dan itu nggak enak ya Kak ya, dikucilin. Emang kurang banget Kak edukasi tentang TBC di Indonesia ini. Bahkan sebenarnya TBC paru pun menularnya nggak semudah itu, nggak dari sendok yang bergantian itu enggak. Cuman karena edukasi yang kurang di Indonesia, jadinya orang-orang tuh menstigma negatif tentang penderita TBC. Padahal penderita TBC harusnya dirangkul, disupport untuk agar segera sembuh ya Kak, bukan malah dikucilin dan malah terpuruk gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, cara Kakak untuk memanage emosi saat itu, kan pasti ngerasa sedih, ngerasa kok gini gitu, agar lebih semangat dalam pengobatan itu Kak. Kalau saya waktu itu karena masih kecil ya Kak ya, jadi dikit-dikit ngadu ke orang tua. Jadi kayak ngadu orang tua, aduh saya seperti ini, di sekolah seperti ini, nggak nyaman atau apa, nanti akhirnya suruh pulang. Nanti bolak-balik pondok rumah gitu. Waktu itu saya mondok di Kendal. Jadi Kendal Semarang. Iya, jauh. Nah, terus tapi setelah itu juga akhirnya disupport Kak untuk akhirnya sembuh, seperti orang tua yang selalu nemani. Kemudian pas saya kan ada di masa yang itu pas dosisnya dinaikin, itu kan saya sempat drop
2 hari gak sadar dan akhirnya opnam. Opnamnya sekitar 1 minggu. Jadi itu kelenjar getah bening kan ada di area lipatan seperti leher, ketiak, lutut, paha ini, sama di bagian kelamin ya, kalau enggak pinggul situ, di area situ. Nah di area 4 itu, jadi 4 itu juga yang pas dosis saya naik itu semuanya gatal, tapi gatalnya dari luar, jadi nggak bisa digaruk kan. Iya, jadi gatalnya di dalam. Aduh ini gatal panas yang 3 hari itu benar-benar yang akhirnya diopnam kan. Diopnamnya itu sempat 2 hari gak sadar, seminggu di rumah sakit, dikasih pengobatan terus, pengobatan yang biasa, bukan pengobatan TBC sebelum pengulangan, dan akhirnya disupport sama teman-teman itu. Jadi teman-teman pondok yang dari Kendal tadi pulang sekolah ngebis sama wali ya, itu langsung bener-bener satu kelas juga, satu asrama juga, itu pada datang ke tempat di rumah sakit gitu, jenguk di ruangan saya, support bahwa cepat sembuh ya, seperti ini. Itu yang bikin saya semangat, karena nggak nyangka loh dari pondok tuh ke sini ke rumah sakit Semarang gitu. Pas saya lagi opnam, kemudian dari kakek nenek saya yang mungkin harus bekerja itu selalu menemani saya kontrol. Nah dari situ saya mau nggak mau harus, nggak mau mengecewakan kayak kemarin nih 6 bulan terus off gitu, nggak mau, pokoknya harus sembuh dari setahun ini gitu. Akhirnya ya setahun itu berjalan normal. Berarti secara nggak langsung nih kakak tuh mengedukasi di itu loh, di pondok, bahwa TBC tuh nggak semenakutkan itu, tapi tetap harus kita aware kalau terkena TBC harus tetap segera ditangani seperti itu. Kalau boleh tahu kak, kan tadi ada benjolan di lipatan-lipatan itu, kakak juga ngerasa pegel-pegel gitu nggak sih kak? Kalau pegel itu ya mungkin iya, pas tidur aja, tapi kalau untuk kegiatan nggak terlalu ngefek. Kayak pas kegiatan kayak aduh kok rasanya pegel, nggak enak, terus ya gak enak aja. Kalau untuk efek yang kayak terlalu gitu nggak ada sih kak. Ini cuma panas sama tegang, agak tegang. Oh, kalau boleh tahu tuh benjolannya seberapa kak? Setelur atau kelereng? Kan di dalam benjolannya ya, nggak sampai keluar. Itu paling, kalau sekelerengnya tuh enggak ya, kayak telur ini, paling telur puyuh. Yang ya puyuh benar, kayak gitu. Itu ada. Jadi di dalam dia. Ada berapa benjolan kak saat Cuma ini? Cuma satu aja. Di bagian leher kiri. Itu. Tapi dokternya bilang nggak kalau itu memungkinkan untuk ada di, maksudnya kayak ada 2 benjolan, menambah-nambah gitu? Nggak, dokter bilang ini nggak akan menyebar, kalaupun ada di situ nggak akan menyebar di mana-mana, kecuali itu nggak ditangani dengan serius. Maksudnya nggak ditangani ya, misalnya kita tahu tuh itu TBC, tapi kita udah membiarkannya mungkin bertahun-tahun atau sampai masa tua ya, dimana itu ngefeknya ke semua benjolan bisa jadi gitu. Cuma dikasih tahu itu aja, jadi dikasih tahu bahwa kamu nggak terlambat loh, baru sekitar beberapa hari aja, baru sebulanan gitu. Itu berarti pengobatannya berapa lama kak kalau kakak? Kalau untuk berarti 1,5 satu tahun setengah ya, kan 5 bulan pengulangan terus balik lagi setahun. Kalau normalnya memang dari dokter bilangnya harus setahun gitu. Itu dari penyakit TBC itu kakak ada kayak sesuatu pantangan nggak, misal sama dokter jangan gadang ataupun jangan ini? Kalau untuk pantangan paling jangan capek-capek, sama dikasih nafsu makan ya, biar mau makan, karena kan emang imunnya turun, berat badannya nggak mau makan, nggak enak, nafsunya turun, terus sama disuruh hindarin makanan cepat saji. Itu aja. Kalau untuk makanan kayak mau minum es, mau pedes, mau apa silahkan, yang jelas jangan cepat saji. Padahal kalau SMP tuh masih suka jajan sih kak. Banget ya. Jadi kak bisa nih kayak tips dari kakak saat orang udah terkena TBC tuh, hal yang penting lakukan tuh apa sih kak kalau boleh tahu? Biar cepat. Untuk yang dilakukan ya. Yang pertama memang harus mengikuti saran dokter ya, karena kita kan sebagai orang yang sakit itu awam. Nah, awam, kita nggak tahu, mending kita cari tahu lebih lanjut dulu ini baiknya gimana, seperti apa, dan kita menjalani saran-saran itu. Jadi ya berobat
apalagi itu kan disarankan 1 tahun full ya. Jadi berobat selalu ikutin harus check up, kemudian berobat yang rutin sesuai saran dokter, kemudian ya jaga pola hidup ya. Karena waktu itu saya dibilangnya ini jauh-jauh dari orang perokok seperti itu. Nah, perokok itu kan mungkin buat TBC paru-paru ya. Iya. Saya kurang tahu kalau faktor di kelenjar itu apa, tapi memang dari dokter memang ke depannya jangan sampai deket-deket sama orang perokok. Maksudnya deket-deket itu jangan bergaul di kayak tongkrongan atau apa, dihindari di situ dengan alih-alih kita yang menghindar, atau kalau mau di tempat misalkan bapak kita yang rokok kan nggak mungkin dong kita menghindar ya, paling kita pakai masker atau mungkin ya baik-baiknya gimana lah untuk ngatur biar asap itu nggak mengarah ke kita. Karena dulu saya memang ada supir rumah yang memang kehidupan saya sama beliau. Nah beliau itu kan rokokan. Nah, jadi saya setiap kemana-mana sama supir itu kan di mobil ngerokok kan otomatis selalu kehirup ya. Nah itu. Jadi saran dari dokter memang itu, dan akhirnya saya selain pengobatan dan menghindari makanan cepat saji ya benar-benar menjauh dulu dari area-area perokok selama pengobatan itu. Jadi pola hidup itu sangat penting ya kak. Kakak juga kayak dijadwalin olahraga gitu nggak kak? Kayak per hari 30, minimal 30 menit atau apa gitu? Sebenarnya disaranin, cuma karena saya orang yang males ya. Masih SMP ya kak, belum konsisten gitu. Iya, paling lebih ke ngikutin jadwal olahraga sekolah ya, itu seminggu sekali. Yang penting tetap ini aja sih, saya kan nggak suka air putih. Ya minuman apa mineral water ya. Mineral water. Jadi dari situ karena sakit ya, jadi saya benar-benar mau nggak mau harus minum nih, gitu. Harus jangan banyak minum yang cepat saji semua itu jangan juga. Jadi itu penyakitnya tuh begitu sembuh udah selesai ya kak? Maksudnya tidak kayak kadang masih kerasa gitu, udah enggak ya? Udah enggak, cuma ada ini kak, ada proses-proses yang unik juga ya. Aku ceritain ya. Yang di BP4 itu. Iya. Selain memang pembayarannya murah, itu kan memang dari jam 7 bukanya sampai jam 11 aja. Jadi di situ saya harus dari subuh berangkat buat ambil nomor antrian dong. Oh iya. Jadi nanti baru kepanggil antrian tuh kayak jam 10 atau jam apa. Nah, itu emang melelahkan sih ya, harus melewati antri-antri seperti itu. Kemudian emang check up-nya dikasih obat itu ya, 4 macam itu. Kemudian pas masa-masa sembuh itu di 3 bulan terakhir itu setiap sebulan sekali saya harus ronsen, setiap 2 minggu sekali harus ronsen, kemudian cek urin, ronsen, cek urin, sama cek dahak. Jadi saya di seminggu sebelum check up biasanya banyakin minum es biar bisa berdahak juga. Benar-benar yang dibutuhkan itu dahak-dahak yang memang masih menggumpal itu ya. Kental gitu ya. Ya seperti lagi sakit batuk gitu emang ya. Nah itu. Jadi emang disarankan itu cek urin, ronsen, terus cek dahak itu. Nah terus di seminggu terakhir sebelum selesai itu ceknya 2 hari sekali bahkan. Jadi kayak ronsen yang dinyatakan bersih itu tetap harus ronsen. Ronsen terus cek urin, cek dahak kayak gitu terus rutinitasnya. Jadi nanti dikasih dan akhirnya dinyatakan benar-benar sembuh. Saat dinyatakan benar-benar sembuh udah nggak kontrol lagi kak berarti? Udah nggak kontrol. Jadi dari yang imun biasanya turun itu selama TBC juga saya sering diserang penyakit kayak kayak tipes, pokoknya imun turun. Jadi itu kan buat imun turun banyak banget kayak tipes, sering kumat kayak gitu terus mah terus. Tapi dari semenjak TBC itu sembuh sampai hingga saat ini ya, saya udah gak pernah kayak kena penyakit yang memang serius, entah itu tipes atau mah kambuh, nggak pernah. Nggak tahu ya, mungkin udah imunnya udah kuat, udah terbentuk kembali, udah kuat kembali ya kak. Berarti emang TBC itu bisa dibilang kayak membawa komplikasi gitu, mengundang beberapa penyakit lainnya seperti itu. Oke. Mungkin ini udah lengkap dan jelas banget ya kak yang dijelasin kak Lutfi. Boleh nih kak pesan untuk para penonton di rumah, baik yang sedang berjuang di TBC ataupun yang nggak
sakit agar tetap menjaga kesehatannya? Boleh Kak disampaikan? Buat teman-teman di sana, baik yang alhamdulillah sampai saat ini sehat atau mungkin yang sekarang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit TBC, entah itu TBC paru-paru atau TBC kelenjar atau mungkin penyakit lainnya. Tentunya yang pertama jangan lupa jaga pola hidup ya, pola hidup bersih. Seperti saya juga itu kan sering malas ya, jadi harus bersih. Terus kita juga hindari area-area yang memang apa ya, tebal banget dengan asap rokok gitu ya. Maksudnya kayak setiap hari kita tongkrongan kayak gitu kan jangan. Mungkin bisa kayak diminimalisir lagi lah untuk jangan sering-sering gitu. Kayak itu. Terus hindari yang berhubungan dengan rokok, tongkrongan-tongkrongan seperti itu. Kemudian untuk yang mungkin sedang mengidap penyakit tersebut, ya tentunya kita harus sabar ya, sabar untuk menjalani prosesnya. Tapi di situ jangan pernah pesimis. Tentunya saya pernah pesimis ya, kayak aduh ngapain sih setahun berobat kayak gini ya, belum lagi efek obatnya yang selalu melihat pipis oren panas kayak gitu juga. Terus ya alhamdulillah saya bisa melewati itu semua. Jadi teman-teman yang sedang mengidap penyakit tersebut jangan pernah bosan, jangan pernah pesimis buat berobat, buat bisa melewati itu. Pasti bisa kok melewati itu. Gak ada yang, jangan pernah terpatok bahwa ini gak bisa sembuh loh, jangan sampai. Itu pasti bisa. Jadi kita kuat-kuatin ya berobatnya, tentunya doanya juga untuk yang mungkin sekarang alhamdulillah sehat. Ketika kita melihat teman-teman kita seperti itu, kerabat kita seperti itu, jangan terus dikucilkan ya, harus support. Karena kalau dikucilkan itu benar-benar bikin down, nggak mau banget untuk berobat, kayak ngapain sih, tahu udah dicap seperti ini. Jangan sampai akhirnya kerabat kita seperti itu. Jadi kita harus menemani, bahkan yang mungkin udah temen deket atau apa, mungkin ikut mempelajari mana sih yang katanya menular, apalagi TBC kelenjar itu yang berlow-high itu nggak menular, sama sekali nggak menular melalui kontak. Jadi jangan pernah berpikir itu menular. Teman-teman yang kena penyakit tersebut mungkin bisa disupport untuk berobat ya kayak. Dan TBC di kelenjar itu jangan pernah berpikiran akan pecah di dalam. Itu nggak mungkin, nggak akan pecah di dalam. Jadi memang sebatas segitu aja. Jadi perlu diobati aja. Jadi mengecil ya Kak? Ya, lebih ke mengecil, kempes, terus benar-benar gak ada sembuh. Oke. Wah, banyak banget nih pesannya dari Kak Lutfiana, dan perlu di-highlight tuh ini. Kak Lutfiana selain berhasil sembuh dari TBC kelenjar, Kak Lutfiana ini juga berhasil sekolah di luar negeri. Mungkin boleh dibagikan sedikit Kak cerita dulu kuliah di luar negeri itu? Iya, terima kasih ya Kak ya. Mungkin itu kayak apa ya, motivasi juga ya sebenarnya. Jadi saya dulu itu benar-benar dilarang sama orang tua untuk pergi kemana-mana, bahkan merantau yang di luar Jawa itu nggak boleh. Karena apa? Karena ya memang saya imunnya sering turun, sakit-sakitan, bisa dikata sakit-sakitan ya. Bahkan ada riwayat TBC, tipes, atau MAH, dan lain-lain, yang saya sendiri tuh nggak pernah bisa jaga pola hidup sehat, seperti minum air putih, terus makan sayur, buah, itu nggak pernah, memang nggak mau gitu. Nah terus dari sembuh TBC itu benar-benar mengubah pola pikir saya, pola hidup saya, yang akhirnya saya mau mencoba makan sayur, buah, terus minum air putih, yang akhirnya Pak, Bu, saya pengen banget kuliah di luar. Tapi syarat dari orang tua, ya kamu sakit-sakitan, jadi harus sembuh gitu. Kalau harus buktiin sehat gitu. Akhirnya saya mengubah pola hidup saya sehat. Kemudian saya boleh merantau ke luar Jawa dulu. Setelah itu akhirnya boleh ke luar negeri. Karena ya ternyata bisa, ternyata nggak sakit gitu, nggak gampang sakit. Dan itu di Sudan, Afrika. Oh, ya. Wah, keren banget nih. Berarti TBC itu tidak menghentikan langkah Kak Lutfiana untuk berhenti bermimpi gitu. Ya, Oke.
Wah, kayaknya udah banyak kalau informasi yang dibagikan oleh Kak Lutfiana. Udah nggak kerasa nih kita ada di penghujung acara. Namun sebelum kita selesai, ternyata Kak Lutfiana tuh juga aktif di sosial media, terutama YouTube. Boleh nih Kak dibagikan nama YouTube-nya biar teman-teman di sini bisa subscribe? Ya, mungkin teman-teman bisa cek akun saya kalau di Instagram tuh ada _Lutef underscore, terus ada YouTube-nya Lutef Channel. Mungkin bisa dilihat di sana. Di situ ada info seputar kuliah di Afrika atau Timur Tengah, tips-tipsnya, kemudian penelitian tentang informasi kuliah di sana, semuanya ada. Dan ada juga info perkuliahan tentang di kampus Indonesia semasa saya pindah di Indonesia. Sekarang kuliah di mana Kak kalau boleh tahu? Kalau sekarang saya kuliah di Unisula. Oke. Di Unisula. Ya, untuk penonton yang pengen kuliah di luar negeri ataupun pengen kuliah di Unisula, boleh nih kepoin tuh sosmed Kak Lutfiana agar kalian juga selain bisa sembuh dari TBC bisa juga meraih mimpi kalian. Oke. Tadi aku simpulin ya Kak dari yang disampaikan Kak Lutfiana, berarti tuh kesembuhan TBC itu sangat mungkin selagi kita mendapatkan perawatan yang tepat dan dukungan orang terdekat, kesembuhan itu pasti. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih ke Kak Lutfiana, terima kasih juga penonton. Semoga apa yang disampaikan Kak Lutfiana membekas di penonton dan menjadi inspirasi yang bisa disebarkan ke orang banyak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, terima kasih Kak Salma. Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her, you know.